Shalom. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Karena Tuhan memelihara kita di waktu susah maupun senang. Karena itu mari kita banyak mengucap syukur. Karena ketika kita banyak mengucap syukur, berarti kita banyak membuka keran berkat dari Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah senantiasa, bersyukurlah dalam segala hal. Amin. Mari kita baca firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 3 dan ayat yang keempat atau sampai ayat yang kelima. Kisah Para Rasul 1 ayat 3 sampai 5. Kita baca bersama-sama dengan bersemangat. 1, 2, 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, dia masih tinggal lama, sebulan lebih di dunia. Memang ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, dia langsung naik ke sorga. Tetapi kita tidak lihat dan tidak dinampakkan. Dia langsung naik ke sorga, membawa darahnya kepada Bapa dan mempersembahkannya. Kemudian dia turun lagi dan menjumpai murid-muridnya. Cocok kamu rasa? Cocok. Mengapa saya katakan demikian? Karena ketika dia bangkit dari antara orang mati, dia berjumpa dengan perempuan di jalan, dan perempuan-perempuan itu muridnya. Lalu perempuan-perempuan itu mau memeluk dia. Lalu apa kata Yesus? Jangan sentuh aku, jangan peluk aku. Aku belum pergi kepada Bapa. Nah gitu. Gak boleh dia dipegang karena belum pergi kepada Bapa. Lalu setelah dia pergi, dia bawa darahnya. Bapa, ini darahku. Tugas sudah selesai. Manusia sudah diselamatkan. Ini darahku. Dalam kitab Ibrani ditulis itu bahwa dia melintasi langit dengan membawa darahnya. Kemudian setelah itu dia turun lagi. Lalu berjumpa dengan murid-muridnya. Lalu murid-muridnya bisa memeluk kakinya, bisa memegang tangannya. Bahkan dia bisa makan ikan goreng. Amin. Jadi begitu ya.
Jadi di sini kita melihat ada dua hal yang dilakukan oleh Yesus sesudah dia bangkit. Kedua hal itu adalah dia berulang-ulang menampakkan diri. Nah ini. Berulang-ulang selama 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri. Dan yang kedua, dia berbicara kepada murid-murid selama 40 hari itu, membicarakan kerajaan Allah. Mengapa kok begitu lama? Harus 40 hari dia meyakinkan murid-murid itu. Apakah Tuhan tidak bisa membuat orang percaya kepada dia dalam waktu yang singkat tanpa harus ditunjuk-tunjukkan dirinya, tanpa harus tunggu lama? Kan dia bisa melakukan apa saja. Dia bisa membuat orang-orang bodoh langsung menjadi pandai dalam sekejap. Dia bisa mengubah hati orang yang keras langsung menjadi lembut. Dia bisa mengubah orang Kristen yang malas menjadi rajin. Dia bisa lakukan semua dalam sekejap mata. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Tuhan. Tetapi dia harus 40 hari menampakkan diri berulang-ulang, menunjukkan diri, membuktikan bahwa dia hidup. Jadi Tuhan itu tidak selamanya bekerja secara spontan atau secara mujizat, mengubah orang dalam sekejap. Tuhan lebih suka kepada yang normal-normal saja. Yang normal katakan amin. Dia lebih suka yang normal-normal saja. Jadi dia tidak selamanya mau mengubah yang bodoh menjadi pintar dalam 1 detik. Pertumbuhannya di dunia ini saja normal. Tidak secara mujizat dia datang ke dunia ini. Dia normal dikandung selama 9 bulan. Dilahirkan. Dimulai dari baby. Kemudian menjadi children. Dan menjadi seorang pemuda dewasa. Bertumbuh secara normal. Dalam Lukas 2 ayat 52 dikatakan. Dan Yesus makin bertambah besar hikmatnya dan semakin disukai oleh Allah dan disukai oleh manusia. Normal dia. Jadi di sini dia harus membuat murid-murid itu percaya kepada dia secara normal. Karena yang normal-normal ini menjadi sebuah dasar yang kokoh yang tak tergoyahkan. Tetapi kalau hanya mujizat menjadi dasar kepercayaan kita kepada Tuhan, suatu saat kita bisa menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan. Buktinya banyak murid-murid yang pergi meninggalkan Yesus, padahal Yesus sudah memberi mereka makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Yesus sudah banyak membuat mujizat di tengah-tengah mereka, maka orang pun menyerbu dia. Dalam Yohanes itu pasal 2. Orang-orang datang kepada Yesus, tapi Yesus pergi meninggalkan mereka, menyingkir dari mereka, dan tidak mau mempercayakan dirinya kepada orang banyak itu, karena orang banyak itu datang kepada dia karena mujizat yang diperbuatnya. Dan di kisah lain juga banyak orang pergi akhirnya meninggalkan Yesus, tidak mau lagi ikut kepada Yesus,
ketika Yesus berbicara kepada mereka bahwa dia adalah roti hidup yang turun dari sorga. Lalu banyak orang meninggalkan dia. Padahal sebelumnya mereka begitu mengagung-agungkan Yesus karena mujizatnya. Maka dia pun bertanya kepada murid-murid inti, apakah kalian juga tidak mau ikut pergi meninggalkan saya seperti mereka? Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, Yesus mau kita bertumbuh dengan normal. Haleluya. Bertumbuh dengan normal. Selama 40 hari dia harus menahan keinginannya untuk pulang ke rumahnya. Dia harus menahan keinginannya untuk menduduki tahtanya. Dia harus menahan kerinduannya untuk duduk di pangkuan bapaknya. Dia menahan keinginannya selama 40 hari untuk tidak menunggu dilayani oleh malaikat-malaikat yang ribuan di sorga. Dia kesampingkan semua itu. Dia harus tinggal di bumi yang penuh dosa 40 hari demi murid-muridnya, demi saudara dan saya. Amin. 40 hari bukanlah waktu yang singkat, tetapi itu lama, karena memang itulah yang dibutuhkan oleh murid-murid. Karena murid-murid sudah tidak beriman lagi. Murid-murid sudah kandas imannya. Mereka menjadi pesimis, tidak lagi optimis. Mereka sudah bimbang dan ragu tentang Yesus. Mereka berkata, kalau Yesus bangkit, itu adalah berita omong kosong. Jadi mereka perlu ditolong. Mereka perlu dibangkitkan kembali. Haleluya. Mereka perlu diubah. Dan yang dapat mengubah mereka, Yesus harus ada, berdiri di hadapan mereka, bertemu muka dengan muka. Amin. Dalam 1 Korintus 15 kita melihat kepada siapa dia. Perhatiannya begitu besar, dan orang-orang inilah yang bermasalah. 1 Korintus 15 ayat yang ke-4. Mulai, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Kefas adalah Petrus, dan Petrus adalah termasuk dari ke-12 muridnya. Nah, di sini kok dikatakan ke-12 muridnya, padahal 11 muridnya. Siapa satu lagi? Bingung kita kan? Judas sudah mati bunuh diri. Pengganti Judas, Matias. Matias dipilih setelah Yesus naik ke sorga. Amin. Jadi siapa yang ke-12 ini? Itu tugas kalian yang kalian cari ya. Kalian cari. Gak mungkin saya kasih tahu semua, supaya kalian pintar. Pendidikan Indonesia foto holo, benar kamu. Kan bingung kita kan? Dia menampakkan diri kepada ke-12 murid. Siapalah? Si Matias kan dipilih setelah Yesus naik ke sorga. Nggak perlu itu sampai itu. Tetapi kita melihat di sini Kefas
adalah Petrus. Karena memang Petrus ini sudah sangat jatuh imannya. Daun, ya. Udah lemah sekali. Sudah lowet. Dan bahkan ke-12 muridnya juga begitu. Murid-murid inti juga sudah lemah sekali iman, kasih dan pengharapan mereka kepada Yesus. Ayat 6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. 500. Semua ini murid. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, yaitu Rasul Paulus. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Jadi pertama ditulis dalam 1 Korintus ini, Petrus secara khusus juga Tuhan menampakkan diri kepada Petrus. Karena Yesus sayang Petrus. Petruslah yang menyangkal Yesus. Padahal dia begitu ribut waktu Yesus ditangkap. Waktu Yesus memberitahukan apa yang akan terjadi kepada dia, Petrus pun bersumpah berani mati untuk membela Yesus. Tetapi Yesus berkata, sebelum ayam berkokok, sudah 3 kali engkau menyangkal aku. Dan ternyata benar. 3 kali Petrus menyangkal Yesus. 3 kali. Dia takut kepada perempuan-perempuan. Dia takut kepada anak-anak. Dia takut kepada bapak-bapak yang mengatakan bahwa dia murid Yesus. Semua dia sangkal, bahkan dia bersumpah. Itulah saudaraku, suatu keadaan yang begitu mengerikan yang terjadi dalam diri Petrus. Sebab itulah Yesus menampakkan diri secara khusus kepada Petrus. Amin. Saudaraku, ada di antara kita yang sudah seperti Petrus ini, yang tidak lagi hatinya menyala kepada Yesus, sehingga malas berdoa, malas membaca firman Tuhan, malas beribadah. Kalau kita seperti itu, kita sudah sama seperti si Petrus. Kita perlu berjumpa dengan Tuhan. Kita perlu berhadapan muka dengan Tuhan. Kita perlu dikoreksi oleh firman Tuhan supaya iman kita bertumbuh kembali. Karena Yesus tidak mau satu orang pun di antara kita yang akan binasa. Dia mau supaya kita semua selamat sampai ke surga dan sehat dan baik-baik dan melayani Tuhan di dalam dunia ini. Amin. Dan dia juga menampakkan diri kepada ke-12 muridnya. Tujuannya supaya semua orang-orang yang dijumpainya memiliki iman yang dahsyat. Haleluya. Dan selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus. Ini Yakobus. Kenapa kepada Yakobus, saudaraku? Yakobus yang dimaksud di sini bukanlah Yakobus muridnya, bukanlah Yakobus rasul, tetapi Yakobus saudaranya sendiri, anak bapaknya. Karena Yesus ini punya banyak saudara.
Itulah penulis surat Yakobus. Mengapa dia menampakkan diri kepada Yakobus? Karena Yakobus dan saudara-saudaranya tidak mempercayai Yesus saudaranya. Yakobus dengan Judas, dengan saudara-saudaranya yang laki-laki dan perempuan, menganggap bahwa Yesus itu orang gila, orang yang tidak waras. Maka perlu sekali rasanya Yesus menyelamatkan saudaranya itu. Maka Yesus pun secara khusus menampakkan diri kepada Yakobus, saudaranya. Karena dalam ayat 7 dikatakan begini. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Jadi kalau ini adalah rasul Yakobus, tidak perlu lagi disebutkan kepada semua rasul. Karena rasul Yakobus adalah bagian dari semua rasul. Tetapi Yakobus yang dimaksud dalam ayat 7 ini bukanlah rasul Yakobus, tetapi adalah Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Amin. Tujuan Yesus supaya saudaranya itu memiliki iman yang hebat. Itulah sebabnya surat Yakobus, di sana kita melihat tulisan Yakobus yang begitu hebat tentang iman. Yakobus dalam suratnya dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Dia seorang rasul penulis iman yang terkenal. Mengapa dia bisa punya iman yang sehebat itu? Padahal dia dulu menganggap Yesus ini orang tidak waras, tidak menghargai abangnya sedikit pun. Sampai akhirnya abangnya pun disalibkan. Dia tidak membela abangnya yang menjadi tulang punggung keluarga. Dia biarkan begitu saja abangnya dibunuh karena dia dulu benci kepada Yesus, tidak mengasihi Yesus. Maka Yesus mengetahui hal itu, maka dia pun menampakkan diri secara khusus kepada Yakobus. Dan itulah yang mengubah Yakobus menjadi seorang penatua, yang menulis surat Yakobus, yang di dalam suratan Yakobus itu banyak berbicara tentang iman. Amin. Amin. Ibu bapak mau punya iman yang besar? Lihatlah Yesus yang telah bangkit. Usahakanlah untuk bertemu dengan Dia. Usahakanlah untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan lewat ibadah. Haleluya. Sudahkah ibu bapak mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat ibadah? Pernahkah ibu bapak berdoa kepada Tuhan, menjamah dan melihat, meraba tangannya yang berlubang paku itu? Amat terlebih bapak-bapak, maukah bapak-bapak berdua menangis kepada Tuhan? Ingatlah Raja Hizkia, seorang raja, dia menangis berdoa kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan melihat air matanya dan menyembuhkan sakit penyakitnya dan memberikan kepada dia umur 15 tahun lagi. Amin bapak-bapak. Jadi Yesus mengasihi saudaranya. Yesus mau memberikan kepada saudaranya itu iman yang dahsyat. Kita memerlukan iman, saudaraku.
Dan Ibu Bapak tahu bagaimana akhir hidup daripada Yakobus ini mengerikan. Dia mati bagi Yesus. Dia mau mati bagi abangnya, bagi Tuhan Allahnya. Cara matinya bagaimana? Dia harus dilemparkan di dalam gedung yang tinggi. Mungkin dari tingkat yang paling tinggi dalam gedung itu, dia dicampakkan ke bawah dan mati untuk mempertahankan iman yang dia dapat dari Yesus Kristus abangnya ketika Yesus Kristus bertemu dengan dia sesudah kebangkitannya. Amin. Dia tidak takut apapun lagi. Nyawanya pun dia serahkan kepada Yesus. Sering kita dalam hidup ini selalu takut karena kita tidak punya iman. Takut kita. Takut tidak punya uang. Takut tidak begini. Takut tidak begitu. Takut tidak begono dan begini. Kita takut dan takut karena kita tidak memiliki iman. Tetapi Yakobus, karena dia punya iman yang besar yang dia dapat ketika dia berjumpa dengan Yesus, mati pun dia tidak takut, apalagi lapar. Amin. Ibu bapak takut lapar? Yakobus tidak takut lapar, mati pun dia mau karena punya iman. Dan kemudian kepada Rasul Paulus, dan ayat 8, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Lihatlah apa yang terjadi kepada Rasul Paulus setelah dia berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Hidupnya pun dahsyat. Amin. Hidupnya pun hebat. Secara jasmani dia kadang menderita, tetapi secara rohani dia kaya. Kaya di hadapan Kristus. Bahkan kekayaannya yang dahulu, kemegahannya yang dahulu, kepopulerannya yang dahulu, yang dia dapat dari dunia, dari agama, dari pemerintah, dia anggap semua itu sampah. Tapi Yesuslah yang terbaik bagi dia. Sehingga dalam hidupnya pun Rasul Paulus ini tidak pernah lambat, tidak pernah lelet, tidak pernah santai-santai dalam mengikut Tuhan. Dia selalu berlari-lari kepada panggilan surgawi itu. Amin. Banyak orang Kristen dalam hidup ini santai melayani Tuhan. Dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai Maranatha, mungkin terus begitu. Tidak ada kemajuan, tidak ada terobosan yang dia persembahkan dalam hidupnya kepada Tuhan. Tidak seperti Rasul Paulus yang berkata, saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku telah melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi perlu, saudaraku, perlu kita dijamah oleh Tuhan. Kalau kita tidak dijamah oleh Tuhan, kita akan ikut modok-modok dengan dunia ini, dan dunia ini pun akan dilenyapkan, kita pun ikut dilenyapkan. Kita perlu tangan Yesus yang berlubang paku menyentuh kita. Kita perlu melihat wajahnya di dalam ibadah, di dalam doa.
bertemu muka dengan Dia. Itulah kebutuhan kita. Yang kedua, selain daripada Dia menampakkan diri, Dia juga berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Mengapa Dia berbicara tentang kerajaan Allah? Padahal kerajaan Allah bukanlah kebutuhan murid-murid pada waktu itu. Apa kebutuhan murid-murid pada waktu itu? Hebat, kekuasaan, kebebasan, pembelaan. Yang mereka butuhkan pada waktu itu adalah senjata untuk melawan pemerintahan Roma, untuk mengusir penjajah yang menjajah negeri mereka. Jadi mereka tidak perlu kerajaan Allah seharusnya. Tetapi Yesus 40 hari tanpa bosan terus kerajaan Allah, terus kerajaan Allah. Makanya murid-murid pun sebel, dan mereka berkata dalam ayat yang ke-6, inilah murid-murid ini. Apa kata murid-murid? Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Yesus berbicara tentang kerajaan Allah, tetapi mereka mau meminta kerajaan dunia. Sangat bertolak belakang. Menurut kita yang benar adalah murid-murid. Karena itulah kebutuhan mereka pada saat itu. Itulah yang mereka perlukan. Itulah jawaban yang mereka tunggu-tunggu, yaitu kerajaan dunia, di mana mereka bisa berkuasa di negeri sendiri. Tetapi Yesus tidak berkata kerajaan dunia. Dia berbicara tentang kerajaan Allah. Gak nyambung. Ibu bapak, kadang Yesus gak nyambung dengan kita. Kita butuh ini, Tuhan kasih ini. Gak nyambung kan? Gak nyambung. Murid-murid bukannya butuh kerajaan Allah. Dia ini boya lango nih. Na boya lango Tuhan hepeng dodo. Akta si pangalan. Mula-mula kepeng boy ma berdalan-dalan, boy ma mengoperasikan langon, boy ma magbangun jauh, magbunuhor mobil, pas kalau geleng lanakan asing, dan perlu kerajaan Allah. Makanya Petrus pun murid-murid berkata, udahlah kerajaan Allah. Perpuni misonari, kerajaan dunia, boyo sonari, beko Tuhan, kerajaan dunia. Untung Tuhan nggak marah, nggak dipasak si Petrus. Orang capek-capek ngomong kerajaan Allah, pikiranmu kepada dunia, wah mau lipat pali si Petrus ini. Tapi Tuhan tidak mau mapal pali. Tuhan sabar. Dia bilang begini, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa. Kerajaan dunia akan kubangun, kata Yesus, tetapi tunggu masanya. Kerajaan dunia itu akan berdiri di bumi ini. Kerajaan 1000 tahun damai akan terjadi, 1000 tahun damai di dunia ini, tapi tunggu tanggal mainnya. Sekarang yang perlu kau rasakan dan miliki dalam hidupmu adalah kerajaan Allah, kata Yesus. Gak nyambung. Bukan kerajaan Allah kebutuhan murid-murid pada waktu itu. Bukan kerajaan Allah. Tetapi Yesus memberikan kerajaan Allah. Menurut ibu bapak, apakah kebutuhan utama kita dalam hidup ini? Ya mungkin kita sama seperti Petrus. Mungkin kita sama seperti murid-murid. Tetapi kalau kita baca Matius 6 ayat 9, Yesus mengajar murid-muridnya berdoa. Dan permintaan doa yang pertama apa? Matius 6 ayat 9.
Matius 6 ayat 9. Iling naik buka. Ya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Terus ayat 10. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi yang pertama itu kerajaan Allah. Yang pertama kita memuliakan Tuhan, dikuduskanlah Engkau, dipuji, disembah. Kemudian masuk kepada permintaan. Permintaan pertama, datanglah kerajaanmu. Makanan minuman nomor berapa? Itu nomor berikutnya kan begitu. Jadi dari semula pun Tuhan sudah mengajari murid-muridnya untuk memiliki kebutuhan yang terbesar, kerajaan Allah. Bahkan ketika Yohanes Pembaptis pun memberitakan Yesus, dia berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Itu. Dan Yesus sendiri pun pada awal pelayanannya sama seperti Yohanes Pembaptis berkhutbah tentang kerajaan Allah. Markus 1 ayat 14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Siapa datang? Yesus. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Amin. Dia datang ke dalam dunia, mengawali pelayanan, melanjutkan apa yang telah dirintis, memasuki apa yang telah dibuka oleh Yohanes Pembaptis. Dia pun berkhotbah dan berkata, bertobatlah, percayalah kepada Injil, kerajaan Allah sudah dekat. Kemudian dia mati, dia disalibkan, dia mati, dia dikuburkan, dia bangkit. Dia mau pulang ke kerajaan Bapaknya di sorga. Dan sebelum dia pulang pun, dia berkata kepada murid-muridnya, ingat kerajaan Allah. Awal pelayanan dan juga akhir pelayanan semua beraroma kerajaan Allah, tidak kerajaan dunia. Amin. Karena itu milikilah kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi kerajaan Allah adalah berbicara tentang damai sejahtera, sukacita dari Roh Kudus, apa lagi? Kebenaran. Roma 14 ayat 17. Kerajaan Allah itu terdiri dari kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Menghadapi masalah, persoalan-persoalan di dunia ini, apabila kita memiliki kebenaran, kita menghadapinya benar, tidak menyimpang dari kebenaran. Misalnya kita mengalami sakit, lalu kita mau cari pertolongan, kita harus menghadapinya dengan kebenaran, yaitu firman Allah. Di mana kita tidak boleh pergi ke dukun, itu kebenaran. Kalau kita pergi ke dukun ketika kita sakit, itu tidak lagi berjalan dalam kebenaran. Kemudian mungkin ketika kita sakit, kita perlu damai sejahtera, tenang, jangan panik, jangan grogi, tenang, minta damai sejahtera menguasai hati pikiran kita, ditambah dengan sukacita. Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang mancur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita, itulah jalan keluar yang diberikan oleh Yesus bagi kita. Ketika kita mau damai sejahtera, Tuhan pasti buka jalan. Yang tidak sabarnya kita ini, Bapak Ibu. Dan kalaupun kita harus mati karena penyakit kita, lebih baik asal ke surga daripada sembuh tapi kau ke neraka. Apa untungnya?
selama-lamanya di neraka menggelepar. Di bumi bisa sehat gemuk karena dukun, tapi di sorga selama-lamanya menggelepar dibakar api. Apakah Tuhan kita tidak sanggup menyembuhkan? Sanggup menyembuhkan, tetapi lakukan firman Tuhan dengan segenap hati. Amsal 4 ayat 13. Kan di sana dikatakan dalam Amsal 4 itu bahwa firman itulah yang menyembuhkan tubuhmu. Amsal 4 ayat 20. Hai anakku, ayat 20. Perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Firman Allah, perkataan Allah yang kepadanya telinga kita harus kita arahkan. Haleluya. Yesus memberitakan kerajaan Allah kepada murid-muridnya sebelum dia pulang ke surga, karena Yesus juga ingin semua murid-muridnya boleh masuk ke dalam kerajaan Allah itu. Kerajaan Allah adalah kebutuhan kita saat ini. Dunia memang kacau balau. Itulah makanya doa pertama, datanglah kerajaan, supaya hadirat kerajaan Allah turun di hati kita. Sementara dunia kacau balau, tapi damai sejahtera turun. Maka hidup kita ini pun akhirnya dikuasai oleh kerajaan Allah, sehingga iblis tidak bisa menjamah kita. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat sekian berkata bahwa seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kan ada ayatnya. 1 Yohanes 5. Kita buka saja 1 Yohanes 5 ayat berapa itu? Ayat 9 kalau tidak salah. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ini firman Tuhan. Tetapi seluruh dunia yang bagaimana? Tetapi dunia yang di dalamnya ada turun kerajaan Allah tidak dapat dikuasai oleh si jahat. Itulah sebabnya Yesus mengajar, datanglah kerajaanmu ke dunia. Karena dunia sudah dikuasai oleh si jahat, berada di bawah kuasa si jahat, maka perlu kerajaan Allah turun. Dan ketika kita masuk ke dalam kerajaan Allah itu, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebenaran. Maka si jahat tidak bisa menguasai hidup kita. Haleluya. Itulah kerajaan Allah. Kalau kita tenang, kita damai, tidak akan ada kesusahan. Andai saja Rusia dan Ukraina mereka mau damai, mereka tidak panas hati, mereka mau duduk bersama berbincang, mereka mau berdamai dan tidak lagi mau melanjutkan perang, tidak akan terjadi kesulitan ekonomi, tidak akan naik harga minyak, tidak akan naik harga minyak goreng, tidak akan naik harga tempe dan harga-harga bahan-bahan makanan lainnya, apalagi harga tepung. Karena Ukraina adalah produsen tepung terbesar. Jadi kalau mereka mau damai, kerajaan Allah akan terjadi di berbagai-bagai negara di dunia ini. Tapi ketika mereka menolak kerajaan Allah,
menolak damai. Demikian pula dalam rumah tangga kita, demikian pula dalam gereja kita. Bila ada damai di hati, apapun itu, apapun kesalahannya, ya udahlah. Yang penting damai. Hati ini ku damaikanlah. Yang begitu pun dia, yang begini pun dia, tak masalah bagiku. Dia saudaraku, satu dalam kerajaan Allah. Hati kita damai, tidak akan ada hal-hal yang membuat kepala puyeng. Tetapi bila damai sejahtera menguasai kita semua, gereja kita, rumah tangga kita menjadi sorga kecil di dalam dunia ini. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam kerajaan Allah yang di sana ada damai yang sempurna, di dunia ini juga kita harus melatih diri berada di dalam kerajaan Allah di dunia ini. Itulah sebabnya Yesus 40 hari berulang-ulang memberitakan kerajaan Allah kepada murid-muridnya tanpa bosan, tanpa jenuh, tanpa henti. Dia terus berbicara tentang kerajaan Allah, sekalipun kerajaan Allah itu yang tidak diinginkan oleh murid-muridnya, melainkan mereka menginginkan kerajaan dunia. Hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta akan terus membicarakan, menawarkan kerajaan Allah kepada Bapak Ibu, saudara sekalian, sekalipun kalian tidak mengingininya. Mulut kami tidak akan berhenti menawarkan kerajaan Allah itu buat kita semua. Siapa yang mau menerimanya, dia akan hidup di dalamnya. Siapa yang tidak menerimanya, dia akan menanggung resikonya. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi. Kala ku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus.